warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang Omnibus Law ini saya sendiri juga mungkin masih kurang paham ini Bapak ya. Itu Omnibus Law tentang rancangan undang-undang cipta kerja ini Pak. Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang arti kata dari Omnibus Law ya. Kalau omnibus itu disadur atau disalin dari bahasa Latin ya, omnis. Omnis itu artinya banyak. Kalau law, selama ini kan satu undang-undang satu pengaturan. Misalnya undang-undang tentang ketenaga listrikan, jadi hanya mengatur tentang listrik dari hulu ke hilir. Kemudian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu, jadi hanya mengatur satu aspek saja, satu substansi saja gitu, dengan pembahasan A sampai Z gitu. Tetapi Omnibus Law ini satu undang-undang mengatur beberapa substansi, beberapa pengaturan gitu. Itu pengertian arti kata, pengertian sederhana dari Omnibus Law. Dalam konteks rancangan undang-undang cipta kerja, di situ tidak hanya mengatur tentang ketenaga kerjaan, juga mengatur aspek yang lain. Maka ini dijadikan sebagai isu hukum Omnibus Law gitu. Nah, apa yang diatur apa poin penting dari Omnibus Law terkait dengan RUU Cipta Kerja itu? Dia mengatur tentang ketenaga kerjaan, ia mengatur tentang pemberdayaan UMKM, usaha mikro ya, usaha mikro. Ia juga mengatur tentang investasi gitu. Jadi 3 substansi itu mengatur dipayung oleh satu undang-undang. Nah, seperti itu lebih kurang gambaran tentang Omnibus Law yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Nah, saya coba lanjutkan. Ada 6 hal tadi ya, ada 6 hal yang menjadi keberatan para pekerja ya, para serikat pekerja, komunitas pekerja atas berlakunya RUU ini gitu. Yang pertama yang mereka komplain ya kan terhadap RUU ini, rancangan undang-undang ini adalah terkait dengan satu, mempermudah TKA, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Itu yang mereka komplainkan gitu. Di saat negeri ini sedang mengalami pengangguran besar-besaran gitu. Selepas wisuda langsung diwisuda sebagai pengangguran di negeri ini. Kenyataannya seperti itu gitu. Itu dengan ada RUU ini mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, yang selama ini untuk mempekerjakan tenaga kerja asing itu banyak syaratnya, seperti izin penggunaan tenaga kerja RPTKA, visa tinggal terbatas, izin menggunakan tenaga kerja asing gitu. Tapi kalau ini diberlakukan, maka cukup dengan RPTKA saja, siapapun di dunia ini bisa bekerja di Indonesia. Disitulah kemudian teman-teman komplain, di negara kita butuh pekerjaan, rakyat kita banyak butuh pekerjaan, tetapi kenapa membuka akses dengan begitu mudah tenaga kerja asing? Itu satu poin yang kemudian teman-teman keberatan gitu. Yang kedua, upah buruh sakit dihapus. Jadi kalau sakit nggak digaji gitu. Ya, jadi berbasis kinerja. Kalau kamu kerja saya bayar, nggak kerja nggak saya bayar gitu. Selama ini kan kalau sakit itu dapat upah dia, tentu dengan keterangan dokter gitu. Tapi kalau diperlakukan ini sakit tak dibayar. Jadi kalau kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar gitu. Itu membuat teman-teman dari komunitas pekerja itu komplain. Yang ketiga, cuti panjang dihapus. Jadi tidak ada istilah cuti panjang. Tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di undang-undang itu hanya dimandatkan bahwa mengenai cuti panjang itu cukup diatur di perjanjian kerja. Itu kalau diatur antara pekerja dengan pengusaha gitu. Tapi dalam prakteknya kan itu terkadang kepentingan pengusaha lebih diutamakan. Yang keempat, ya, upah minimum kerja kabupaten dihapus. Jadi semuanya itu melandaskan nanti pada wewenang gubernur sebagai jaring pengamannya gitu. Jadi setiap kabupaten ini nanti bisa jadi dipersamakan gitu. Kerja di Singkil dengan kerja di Langsa itu dipersamakan upahnya gitu. Karena jaring pengamannya cukup diatur pada gubernur gitu. Pada kebutuhan di setiap kabupaten itu berbeda-beda gitu. Meskipun kalau kita telisik lagi di datanya BPS, rata-rata upah buruh di Indonesia kalau kita rata-rata ternyata hanya 2,9 juta per bulan. Rata-rata gitu. Dan itu tidak layak untuk hidup sejahtera tinggal di negeri ini gitu. Ya, kelima, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini yang paling substantif juga, PKWT ya, atau tenaga kerja kontrak. Nah, nama populernya dalam undang-undang itu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu dihapus di dalam rancangan undang-undang ini gitu.
Dan PKWT itu diberlakukan semua pekerjaan. Kalau dulu bukan dulu ya, sekarang masih berlaku nih, masih tidak dihapus kok di RUU itu hanya untuk pekerjaan tertentu. Misalnya pekerjaan sekali selesai, ngecat rumah gitu kan, sehari selesai, itu cukup dikontrak gitu, nggak perlu jadi karyawan tetap di rumah ini gitu. Kemudian pekerjaan musiman, musim duren ya kerja manen duren gitu, nanti musim rambutan kerja di ngurusi rambutan gitu. Jadi musiman itu cukup kerja kontrak gitu. Kemudian pekerjaan berkaitan dengan produk baru, pekerjaan buruh hari lepas gitu, BHL gitu, itu kemudian bisa kontrak gitu. Tapi selain itu harus PKWTT harus menjadi karyawan tetap dengan memberikan hak-haknya sebagai karyawan sebagaimana itu dalam undang-undang gitu. Dengan dihapusnya PKWT ini dan memperlakukan PKWT untuk seluruh jenis pekerjaan, maka tidak ada kepastian bagi karyawan sampai kapan aku dikontrak gitu. Sedangkan dalam undang-undang tenaga kerja itu 3 tahun wajib diangkat statusnya sebagai karyawan tetap gitu. Kalau begini pengaturannya sampai kiamat saya dikontrak-kontrak terus sesuka hati untuk memecat karyawan gitu. Disitulah kemudian teman-teman pekerja buruh keberatan gitu, komplain. Yang keenam, yang terakhir, yang menjadi substansi RUU Cipta Kerja ini adalah pasal 155 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus. Di mana di situ disebutkan pada pasal 55 adalah PHK tanpa melibatkan lembaga penyelesaian hubungan industrial itu batal demi hukum. Gitu. Jadi dengan dihapusnya pasal 55 ini memudahkan, memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk mem-PHK karyawan dengan sesuka hatinya. Nah, ini yang kemudian sering digaungkan oleh para karyawan itu. Nah, selama ini kan tidak, kalau yang di PHK tunggu dulu gitu. Ada lembaga penyelesaiannya, termasuk nanti Bu Asma akan jelaskan, ada wewenang negara, wewenang dinas terkait untuk memfasilitasi penyelesaian. Nggak bisa di PHK tanpa penyelesaian melalui lembaga penyelesaian hukum industrial, tak boleh pekerja di PHK. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja dengan jalan di situ pasal 155 dihapus gitu. Ini membuat negara ini kok zolim gitu, kok kami begitu mudahnya nanti, begitu gampangnya nanti kami diberhentikan oleh pengusaha dengan sewenang-wenang gitu. Inilah yang menjadi keributan. Tapi meskipun demikian ini masih RUU ya, rancangan undang-undang belum disahkan. Dan kalaupun ini nanti terpaksa disahkan karena memang koalisi pemerintah lebih banyak suaranya di parlemen gitu kan. Tapi jangan khawatir, rakyat Indonesia, masyarakat yang keberatan, buruh yang keberatan bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira tidak berlebihan, jangan terlalu berlebihan juga kalau karyawan merasa wah ini inkonstitusional gitu. Sabar dulu, nanti pasal disahkan, monggo ada hak warga negara untuk mengajukan uji materi atau menghapus atau membatalkan pasal-pasal tersebut yang dianggap inkonstitusional gitu. Artinya negara abai terhadap kewajibannya mensejahterakan rakyatnya gitu. Jadi sebagai pengantar itu dulu ya. Oke, baik, saya beranjak ke Ibu Asma dari Disnaker. Bagaimana menurut Ibu ini atau menurut pandangan Disnaker sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran? Baiklah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sebenarnya itu memudahkan para investor ya. Khusus di Aceh Singkil kita upayakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Singkil itu dalam mempekerjakan atau menerima tenaga kerja di perusahaannya hendaknya berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Aceh Singkil. Jadi dengan adanya konsultasi permohonan itu, kita dari dinas yang akan menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada satu perusahaan di Aceh Singkil, misalnya perusahaan Napasindo atau perusahaan PT PLB yang menerima pekerjaan jenis ini dengan syarat-syarat begini. Jadi sudah beberapa perusahaan juga sudah melakukan itu. Iya. Jadi terkait untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya, kita fokus di untuk tenaga kerja milenial ya. Jadi diharapkan pada tenaga kerja milenial itu jangan fokus untuk bekerja di perusahaan, ciptakan